SK363 itu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di DKI Jakarta, tempat-tempat mana saja yang diperbolehkan dan tempat-tempat mana saja yang tidak diperbolehkan. Diatur di SK itu. Ini loh tempat misalnya yang dilarang, misalnya JPO, kemudian pembatas jalan, kemudian taman, kemudian tempat pendidikan, kantor-kantor pemerintah, kemudian flyover. Flyover. Flyover sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh juga di SK363. Sementara kita lihat kan sekarang JPO, flyover, kemudian pembatas jalan itu dipasang semua. Ada beberapa partai politik yang secara sadar membuka sendiri alat peraga kampanye, walaupun tidak semuanya. Dan mereka juga yang alat peraga kampanyenya, kalau teman-teman dengar, di beberapa wilayah kan ada yang menimpa pengendara motor. Jadi menimbulkan kecelakaan. Berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dirilis kemarin oleh Bawaslu RI kan, DKI tertinggi indeks kerawanan pemilunya dari semua tahapan. Pemirsa setia Gema Pos, ini pemilu tinggal menghitung hari lagi, dan sekarang ini banyak saya lihat di sosial media, terus kemudian di masing-masing medsos masyarakat itu banyak keluhan, banyak bicara terkait dengan APK yang hari ini bertabur di semua tempat karena menjelang pemilu 2024. Terutama untuk Provinsi DKI Jakarta. Dan hari ini sudah bersama saya Bang Burhanuddin, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di Gema Pos, Bang. Ya, terima kasih. Sehat, Bang ya? Sehat. Bang Burhanuddin ini kemarin dilantik Bawaslu tahun 2023 untuk periode kedua. Oh, sebelumnya periode... Sebelumnya sudah 5 tahun. Ini untuk periode kedua. Dan memang kalau saya lihat profilnya Bang Burhanuddin ini aktivis, dulunya aktivis, masih sempat di GP Ansor, PMII, begitu Bang ya? Iya. Dan akhirnya memutuskan untuk jadi penyelenggara. Memang suka di sini Bang? Saya penyelenggara sejak 2012. Di tingkat ad hoc Panwas Kota Jakarta Pusat. Setelah itu jadi tim asistensi di Bawaslu Provinsi. 2018 saya jadi komisioner Bawaslu Provinsi sampai 2023 kemarin. Kemudian 2023 lanjut dipercaya untuk periode kedua. Periode kedua. Insya Allah sampai 2028. Nah ini kalau biasanya aktivis itu Bang larinya ke dia sebagai peserta. Ada juga tapi sebagian yang memang milih sebagai penyelenggara. Tapi rata-rata kalau teman-teman saya itu lebih ke jadi peserta pemilu Bang. Kenapa Bang milih lebih ke penyelenggaranya? Ya, kebetulan waktu itu kan memang kita juga aktif sebelumnya kan di pemantau pemilu. Kita pernah menjadi relawan JPPR, pernah di beberapa relawan waktu Jampi yang dibuat sama teman-teman aktivis PMII. Kemudian setelah ada rekrutmen Panwas ad hoc itu, masih ad hoc Bawaslu kotanya masih bentuk Panwas, ikut seleksi, kemudian terpilih. Ya, awal-awal belajar, ternyata ya menarik juga ini sebagai penyelenggara pemilu yang khususnya mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan kan, akhirnya berkelanjutan. Selesai Panwas karena waktu ad hoc cuma 2 tahun, 2012-2014, pemilu 2015 ya, selesai. Sebenarnya pengen hengkang di dunia pengawas pemilu, diminta untuk jadi tim asistensi semacam TA lah di tingkat provinsi. Nah, tawarannya diterima. Saya jadi tim as sampai 2015 sampai 2017 lah. Setelah itu coba-coba nyalon Bawaslu DKI, gagal, nyalon lagi karena 2 kali seleksi karena perubahan undang-undang dari Undang-Undang 15 tahun 2011 menjadi Undang-Undang 7 2017 waktu itu. Dari 3 komisioner DKI menjadi 7. Seleksi kedua saya ikut. Terpilih. Nah, lanjut sampai sekarang dipercaya untuk 2 periode. Oke, dan sekarang 2 periode di DKI Jakarta sebagai Bawaslu ini yang ngawasin proses pemilu pilkada yang ada di DKI Jakarta. Tapi ini kan menjelang pemilu 2024 ini Bang. Iya. Kemarin saya lihat di sosial media, terus kemudian di jalan-jalan juga ini bertaburan sekali. Itu APK, alat peraga kampanye, bendera-bendera parpol maupun baliho-baliho. Kalau saya juga lihat kemarin teman-teman Bawaslu di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, semuanya lagi
proses ini nertipin. Ya, sudah mulai. Sudah Turun, mulai nertipin. penertiban, Ya. ngebersihin, begitu-begitu. Itu memang kondisinya sebenarnya untuk masang APK itu, Bang. Itu aturannya seperti apa? Ya, soal pemasangan alat peraga kampanye ini kan memang sudah diatur. KPU DKI Jakarta mengeluarkan namanya surat SK 363. Itu terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di DKI Jakarta, tempat-tempat mana saja yang diperbolehkan dan tempat-tempat mana saja yang tidak diperbolehkan. Diatur di SK itu. Tapi memang dalam perjalanannya kan ternyata pemasangan alat peraga kampanye ini kan tidak sesuai dengan apa yang diatur di SK 363. Banyak yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Sementara SK 363 ini kebanyakan dasarnya juga berdasarkan Perda DKI Jakarta, Pergub DKI Jakarta soal ketertiban umum tadi itu. Sehingga ini loh tempat misalnya yang dilarang misalnya JPO, kemudian pembatas jalan, kemudian taman, kemudian tempat pendidikan, kantor-kantor pemerintah, kemudian flyover. Oh, flyover sebenarnya nggak boleh? Nggak boleh juga di SK 363. Sementara kita lihat kan sekarang JPO, flyover, kemudian pembatas jalan itu dipasang semua. Nah, kemudian jalan protokol tidak dibolehkan. Itu secara garis besar tidak dibolehkan di SK 363. Ya, tapi kenyataannya kan hari ini banyak yang kemudian dilanggar. Itu yang kemudian publik kok semrawut DKI Jakarta ini. Nah, kami memang sudah mengeluarkan 14 rekomendasi untuk penertiban alat peraga kampanye yang dianggap melanggar SK 363 KPU DKI Jakarta. Tetapi memang kewenangan pengawas pemilu ini kan terbatas. Pengawas pemilu ini bukan tugasnya menurunkan alat peraga kampanye. Pengawas pemilu ini tugasnya mengawasi. Oh, berarti nggak bisa ketika ini tahu nih ngelihat bahwa ini melanggar terus kemudian menginstruksikan jajaran untuk nurunin itu nggak bisa? Tidak bisa. Pengawas pemilu tugasnya mengawasi. Mengawasi, memastikan oh ini melanggar. Nah, setelah itu kemudian dijadikan pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian direkomendasikan ke instansi terkait. Aturannya sebenarnya kalau di Undang-Undang 7 tahun 2017 di pasal 298 ayat 4 menyatakan di situ alat peraga kampanye ini ditertibkan oleh peserta pemilu sendiri 1 hari sebelum hari H. Tetapi Bawaslu kan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Punya kewenangan untuk menjadikan temuan berdasarkan kami punya Perbawaslu 7 tahun 2022 itu soal temuan dan laporan. Kami bisa menjadikan kalau itu ada pelanggaran misalnya ini soal surat keputusan itu kemudian kita bisa menjadikan pelanggaran administratif pemilu. Kalau sifatnya misalnya hanya di tingkat kecamatan, itu cukup dilakukan kajian. Di kajian, oh ini melanggar administrasi. Kecamatan ini merekomendasikan ke Bawaslu kabupaten kotanya untuk menindaklanjuti temuan ini. Nah, nanti Bawaslu kota ini, kalau ini administrasi pemilu terkait dengan alat peraga kampanye, Bawaslu kota ini menyampaikan ke KPU sebagai pihak yang mengeluarkan surat keputusan untuk menertibkan alat peraga. Nanti KPU ini bisa sambil kemudian kita tembuskan ke pemerintah daerah. Karena kan SK KPU 363 tadi kan itu salah satu berdasarkan Perda dan Pergub soal ketertiban DKI Jakarta, ketertiban umum. Nanti Pemda yang kemudian karena pihak eksekusi semuanya ada di Pemda. Satpol PP biasanya. Satpol PP sebenarnya kan gitu yang bisa mengeksekusi karena Bawaslu kan juga kewenangannya pengawasan tidak bisa mengeksekusi dan kita juga tidak punya alat untuk menertibkan, kita nggak punya mobil apa dan suka untuk menertibkan. Nah, itu tetapi memang soal alat peraga kampanye ini kan tanggung jawab semua stakeholder. Tidak hanya Bawaslu, tidak hanya KPU, tapi pemerintah daerah. Ini kan soal ketertiban umum di DKI Jakarta. Itu sudah kita lakukan. Sudah mengeluarkan 14 rekomendasi, baik di provinsi, di kabupaten kota, maupun di tingkat kecamatan. Sudah ada sebagian yang jalan. Ada beberapa yang kemudian sudah ditertibkan selama beberapa hari kemarin, 2 minggu kita turun. Tapi memang kita turun DKI Jakarta itu bersama teman-teman di hari libur. Karena kalau kita tahu Jakarta kan padat. Kalau kita turun di hari-hari kerja teman-teman bisa ketabrak mobil kan di jalan. 2021 kemarin intens sekali. Penurunannya itu di malam, jam 9 ke atas ketika jalan Jakarta kosong baru kita turun. Tetapi memang masih ada beberapa yang tidak bisa terkoordinasi sehingga kita lihat masih banyak di JPO, masih ada di flyover dan masih banyak.
Tetapi ini terus kita komunikasikan karena memang kan ada juga beda persepsi antara kita dengan pemerintah daerah soal ini. Tapi bagi kita ini adalah bagaimana kemudian pemilu ini tidak sekedar bahwa partai politik boleh memasang alat peraga kampanye untuk berkampanye, tapi lebih dari itu ini keselamatan soal kemanusiaan, Ya, betul. keselamatan warga itu lebih penting. Sehingga kita juga berterima kasih kepada teman-teman partai politik yang secara sadar, mereka juga secara cerdas sudah kita buat rekomendasi menghimbau ada beberapa partai politik yang secara sadar membuka sendiri alat peraga kampanye, walaupun tidak semuanya. Dan mereka juga yang alat peraga kampanyenya, kalau teman-teman dengar di beberapa wilayah kan ada yang menimpa pengendara motor, jadi menimbulkan kecelakaan. Alhamdulillah partai politiknya bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab pengobatan, bahkan ada yang menyantuni. Mereka bertanggung jawab terakhir itu. Ini juga yang kita ini, dan terakhir kemarin di Cakung partai politiknya bahkan baca di berita dia menurunkan sendiri semua balihonya yang kira-kira memang akan menimbulkan kecelakaan. Ada yang roboh gitu, mereka cabut sendiri. Itu. Terus Bang, sebenarnya kalau semisal ini Bawaslu bisa nggak sih manggil partai politik yang dilihat semisal di flyover tuh ada bendera atau baliho yang memang itu melanggar, terus daripada ini kita panggil lah partai politiknya yang dipasang yang masang di sana gitu, bisa nggak? Ya, kita udah berkali-kali, kita sudah berkali-kali menyurat, berkali-kali bertemu, berdiskusi, karena Pemda juga Kesbangpol menyediakan posko bersama di situ, tempat berkoordinasi antara Bawaslu, KPU, partai politik dan pemerintah daerah. Kita sudah sering diskusi, makanya beberapa kemarin turun itu hasil diskusi itu, hasil rapat diskusi. Tapi tadi karena banyaknya alat peraga kampanye ini tidak semua bisa dibersihkan, dan yang memasang partai politik juga kadang tidak tahu, apalagi misalnya atribut caleg dan sebagainya kan biasanya kan vendor atau relawan, apalagi paslon, relawan-relawan memasang sendiri kan. Nah, jadi banyak juga teman-teman partai kadang nggak tahu kalau itu bukan dia yang pasang, tapi karena ini tanggung jawab tadi ya kita lakukan. Nah, walaupun tadi tidak semuanya belum bisa diturunkan, tapi minggu-minggu ini kita lagi koordinasi lagi. Jadi memang mungkin kalau teman-teman lihat lewat jalan di Jakarta bisa merasakan sendiri gitu kan, bagaimana kondisi luar biasa sekali antusias mungkin dari relawan maupun peserta untuk berlomba-lomba nih dalam Pileg 2024, makanya baliho, atribut semua itu luar biasa sekali banyak, dan bambunya gede-gede, bambunya besar-besar, tinggi-tinggi begitu. Dan ini memang sampai sempat terjadi kecelakaan juga kan begitu, tapi dalam proses penindakannya tidak bisa serta-merta begitu aja. Ya, tidak bisa serta-merta, harus koordinasi dengan stakeholder tadi. Tapi sebenarnya Bang, kalau selama ini menjelang 2024 nih Bang ya, di Bawaslu kasus-kasus tentang pelanggaran pemilu itu udah banyak belum Bang yang dilaporkan ke Bawaslu? Ya, yang datang melapor selama proses kampanye ini baru satu kelompok kemarin datang. Satu kelompok? Yang melaporkan terkait dengan, khusus di Bawaslu DKI ya, soal alat peraga kampanye. Kemarin melapor soal alat peraga kampanye. Terkait yang lain belum, tetapi terkait dengan pelanggaran yang lain, temuan-temuan, teman-teman di kota juga kemarin kan Jakarta Pusat ramai, sudah ada temuan yang diproses sampai kemudian ada hasil kajiannya yang sifatnya memang waktu itu hanya rekomendasi ke pemerintah Gubernur DKI Jakarta terkait dengan kriteria itu. Yang lain sampai hari ini hanya ada beberapa yang laporan, tapi misalnya kan kalau laporan itu harus memenuhi syarat formil dan material. Terkadang materialnya tidak terpenuhi. Di kota-kota juga seperti itu. Jadi selama masa kampanye ini baru satu pelaporan? Ya, kalau pelaporan resmi ke DKI baru satu. Itu soal kampanye. Itu juga sifatnya administratif. Ya. Belum nemuin semisal bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako gitu? Memang semangat kita sekarang adalah Bawaslu itu mengedepankan pencegahan. Selama proses kampanye, memang kita menemukan misalnya, ini kan bahasa temuan, ini kan kalau di kami itu kalau bahasa temuan itu sudah registrasi. Kami mendapatkan misalnya calon anggota legislatif yang ingin membagikan uang yang mengarah ke money politik, kami hentikan. Kami cegah
kami sampaikan, teman-teman Panwaslu menyampaikan jangan dilakukan, diberhentikan. Tapi kampanye tetap jalan. Itu yang kita lakukan. Jadi tidak serta-merta kalau ada kegiatan yang mengarah ke money politik itu langsung dijadikan temuan. Tidak. Kita menyampaikan pencegahan bahwa ini tidak boleh dilakukan, ini dihentikan dan sebagainya. Tapi kalau kemudian sudah disampaikan kemudian lanjut, maka kita baru masuk pada penindakan. Kita bisa jadikan temuan dan kemudian kita proses. Nah, hari ini memang kita lebih mengedepankan pencegahan dan kami sangat aktif sosialisasi. Kami sangat aktif dari awal pada saat verifikasi daftar calon tetap sampai kemudian menjelang masa kampanye. Kami intens. Saya sudah berkeliling ke 14 partai politik menyediakan waktu. Kami diskusi dengan 14 partai politik. 4 ini kan kami juga sudah menyurat resmi tapi tidak menyediakan waktu untuk diskusi. Dari 18 itu kami datangi kantornya masing-masing. Kita diskusi soal penanganan pelanggaran, soal pencegahan dan sebagainya, soal sengketa dan semua kita, soal kewenangan Bawaslu, soal tata caranya dan kita diskusi. Alhamdulillah teman-teman partai politik ini akhirnya ketika ingin melakukan kampanye, kalau dia merasa ragu, dia bertanya ke Bawaslu, ini boleh apa tidak? Kalau kita bilang nggak boleh, dia nggak tidak lakukan. Mereka karena partai politik punya LO khusus untuk Bawaslu, KPU dia punya LO. Rata-rata teman-teman nelfon, boleh nggak ini? Ini nggak boleh. Jadi dia tidak lakukan. Kita sampaikan, kalau sudah kita sampaikan tidak boleh, kemudian dilakukan, maka mohon maaf kita akan melakukan penindakan. Nah ini yang kami sampaikan ini adalah bentuk pencegahan, jangan dilakukan, tidak dilakukan. Nah itu yang saya nggak tahu apakah ini adalah keberhasilan pencegahan, tetapi selama ini intensitas komunikasi dengan partai politik itu sangat intens dan mereka juga bertanya, karena kita ingin bahwa pemilu kita ini zero pelanggaran pemilu. Teman-teman partai politik boleh berkampanye tapi dengan aturan sudah yang diatur di PKPU 15 tahun 2023. Di situ kan apa yang boleh dibagi. Bahan kampanyenya ini boleh. Nilainya sekian. Nilainya sekian. Sekian baru boleh. Bentuk kampanye lainnya di pasal 55 ini. Nah, itu. Mereka kita sudah KPU selain KPU sudah memberikan ini, kita juga selalu menekankan itu. Itu jangan keluar dari koridor itu. Karena kalau keluar dari situ, kalau kemudian sifatnya dugaan pelanggaran pidana, maka kita akan proses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Gakumdu. Kalau dibandingkan sama, ini kan Abang 2 periode berarti ngelewatin yang 2019 juga kan? Dulu 2019 di masa-masa yang sama seperti ini sama juga Bang? Malah kondisinya? Di 2019 saya merasakan atmosfernya cukup besar untuk pelaporan di Bawaslu. Di Bawaslu DKI saja itu hampir tiap hari ada pelaporan. Di Bawaslu Kabupaten Kota, kalau saya cerita, di Jakarta Utara waktu itu Inkra ada 2 terkait dengan pembagian minyak goreng dan kampanye di tempat ibadah. Inkra di pengadilan. Yang bersangkutan dinyatakan terbukti sebagai tindak pidana pemilu. Dan yang bersangkutan dua-duanya dicoret sebagai calon anggota legislatif. Walaupun di utara ini enggak kurungan badan. Di Jakarta Pusat, itu calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD satu paket. Inkra di pengadilan sebagai tindak pidana pemilu dan yang bersangkutan di penjara kurungan badan 3 bulan di 2 tempat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Hadapinnya. Di Jakarta Barat, incumbent calon anggota DPRD DKI dan calon anggota DPRD DKI kampanye di tempat pendidikan dan ingkar di pengadilan dan dicoret, semuanya dicoret. Yang selain itu yang lain juga ditangani walaupun misalnya tidak cukup bukti, tidak memenuhi syarat material, tapi sangat banyak ditangani di 2019. Kalau sekarang ini apakah saya enggak, karena memang kita... Nah itu kenapa itu ya? Kok sekarang adem-adem aja? Gitu. Sekarang ini tadi semangatnya berbeda. Kita memang sekarang ini dari awal kita mendengungkan soal pencegahan. Kita sosialisasi, keliling dan sebagainya, menyampaikan ke partai politik, ke masyarakat soal dugaan pelanggaran yang bisa terjadi. Ini pencegahannya seperti apa, kita keliling kampus dan sebagainya. Saya nggak tahu tadi apakah ini pencegahan kita berhasil atau tidak, tapi kita berharap bahwa kalau memang ada dugaan pelanggaran, masyarakat juga berani untuk melapor ke Bawaslu. Selain temuan di kami ya, karena kan memang di Bawaslu ada 2 untuk masuk pada ranah pelanggaran pemilu ini, baik pelanggaran pidana, administratif atau pelanggaran lainnya itu, ya temuan pengawas pemilu, pelaporan dari masyarakat, yaitu warga negara Indonesia punya hak pilih, pemantau pemilu atau peserta pemilu sendiri. 3 itu yang punya legal standing menjadi pelapor di Bawaslu. Tapi menurut Abang, ini kondisi ini nanti 2024 masih ada potensi nggak kira-kira akan terjadi pelanggaran? Karena kan fasenya nanti prosesnya tidak hanya sampai selesai kampanye aja kan, bahkan sebelum pencoblosan biasanya paling rawan tuh, iya kan? Potensi ini sangat ada
Karena kan berdasarkan indeks kerawanan pemilu yang dirilis kemarin oleh Bawaslu RI kan, DKI tertinggi indeks kerawanan pemilunya dari semua tahapan, termasuk tahapan pungut hitung. Nah, maka dalam sisa waktu kampanye sekitar berapa hari lagi nih sampai 10 Februari ini kita juga masih melakukan pengawasan. Apalagi kan sudah ini masuk kampanye rapat umum. Kampanye yang melibatkan massa banyak kan. Ini sampai tanggal 10 Februari kampanye rapat umum. Teman-teman kita sampaikan untuk turun melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa di dalam kampanye rapat umum ini tidak ada pelanggaran pemilu. Terus turun semua tingkatan. Kemudian soal pungut hitung kita udah konsen juga bicara soal pungut hitung. Apalagi ini menjelang kita sudah BIMTEK, teman kita sudah merekrut pengawas TPS, kita sudah membimtek, ini sudah semua kita persiapkan untuk bagaimana agar pelaksanaan pungut hitung di tanggal 14 Februari itu sampai rekapitulasi nanti itu tidak ada masalah. Tapi potensinya ya tetap karena ada. Sebagai pengawas pemilu kita harus selalu waspada. Karena memang kita sudah indeks kerawanan pemilu di DKI tertinggi. Kita itu sudah dirilis dan kita sudah dari indeks kerawanan pemilu yang sudah dirilis, kami sudah punya step by step bagaimana cara pencegahannya. Ya, strateginya gimana terus Bang untuk biar apa yang menjadi indikasi terus kemudian menjadi kewaspadaan bisa diminimalisir? Strateginya Bawaslu DKI Jakarta seperti apa? Iya, dari awal ketika rilis indeks kerawanan pemilu tertinggi di DKI, kami sudah menyiapkan tadi roadshow ke kampus-kampus, mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut terlibat, untuk sama-sama menyampaikan ke keluarganya, ke temannya, tetangganya, agar supaya jangan sampai ikut terlibat bagian dari pelanggaran dalam proses pemilu. Baik misalnya dia sebagai relawan atau baik sebagai dia masyarakat biasa, jangan sampai juga terlibat ikut misalnya, karena pelanggaran pemilu kan tidak hanya sekedar urusan misalnya peserta pemilu nih, bisa saja masyarakat ikut terlibat menyebarkan hoax. Akan berita bohong, memberitakan berita-berita ujaran kebencian, bisa saja. Nah, itu yang sudah selalu kita sampaikan ke kampus-kampus. Tadi ke partai politik, langsung ke peserta pemilunya kita sampaikan semuanya agar karena peserta pemilu juga bagian dari harus bertanggung jawab. Yang harus bertanggung jawab karena bagian dari yang bertanggung jawab bagaimana agar supaya pemilu kita ini bisa berjalan dengan baik. Tidak ada tadi ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, tidak ada pelanggaran pemilu. Termasuk ke teman-teman NGO, kemudian teman-teman yang lain kita memang berkomunikasi itu supaya kita berharap termasuk Pemda DKI Jakarta kita sampaikan semua. Itu yang kita lakukan, termasuk tidak hanya mendatangi ya, di media sosial kita punya media sosial juga, punya website, ada punya sentra Instagram, laporan juga. Kita juga punya WhatsApp center, bisa semua orang datang melapor di situ, tiap hari kita tanggapi. Berarti semua jenis upaya semua jenis upaya kita lakukan. Bahkan per hari ini, 2-3 hari ini kita punya mobil pojok pengawasan keliling. Keliling Jakarta. Keliling, kita kemarin di Mall PGC banyak. Di situ kita buka pojok pengawasan itu dalam bentuk mobil, orang bisa datang bertanya apa saja terkait dengan pemilu, termasuk soal penanganan pelanggaran. Nah, tadi sebelum ke sini saya di Taman Mini, mobil itu juga kita standby di di dekat pintu tol Taman Mini, pintu masuk Taman Mini, ya masyarakat juga datang untuk tanya. Ada yang tanya soal pra-kampanye, ada banyak lah. Kemudian ada sopir online, tanya soal bagaimana ini. Jadi banyak masyarakat termasuk DKI Jakarta sebenarnya yang belum memahami soal pemilu. Ya, mereka yang karena mungkin kita ini sulit untuk menjangkau semuanya, yang kalau DPT kan 8 juta lebih kan, tapi penduduknya cukup banyak, 10 jutaan. Tapi sulit untuk mungkin kita jangkau walaupun kita sudah menggunakan media sosial dan sebagainya. Tapi belum semua masyarakat tercerahkan terkait dengan proses pemilu ini. Betul. Selain itu juga kalau semisal masyarakat tuh masih banyak yang takut-takut, Bang. Ya. Kalau melaporkan terkait dia melihat nih ada ngelihat orang bagi-bagi uang, caleg bagi-bagi uang, atau kemudian pasang baliho yang menurut dia itu mengganggu. Dia masih takut-takut karena ngelihat yang dipasang itu adalah ya orang bernama gitu kan. Itu gimana cara supaya masyarakat tidak perlu takut dengan kondisi-kondisi seperti itu? Wajib kalau dia mengetahui harus dilaporkan ke Bawaslu. Iya, tadi di Bawaslu kan begini, ada pelaporan resmi, datang melapor, membawa siapa yang dilaporkan, apa yang dilaporkan, peristiwa seperti apa, kemudian bukti-buktinya seperti apa, ngisi form, itu laporan resmi. Tapi kalau masyarakat tidak berani menjadi pelapor seperti itu, cukup memberikan informasi awal. Informasi awal itu
kirim, kalau nggak kenal pengawas pemilunya, kirim di WA Center. WA Centernya di mana? Buka website Bawaslu DKI. Di situ semua ada WA Center Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota punya WA Center. Kirim saja di situ keluhannya apa, laporan seperti apa. Nanti itu menjadi informasi awal pengawas pemilu. Nanti pengawas pemilu yang akan menelusuri kebenaran informasi yang diberikan. Memastikan bahwa itu benar. Kalau kemudian pengawas pemilunya, oh ini benar, ada buktinya dan sebagainya, kita akan jadikan temuan. Maka kita akan proses sebagai temuan. Nah, modelnya seperti itu. Terkait tadi masyarakat, ya tadi ini di Taman Mini ada beberapa warga yang datang bertanya soal alat kampanye. Bagaimana kalau saya copot sendiri? Apakah saya disalahkan atau enggak? Ya itu kita carikan solusi, karena memang kalau dicopot sendiri misalnya, kalau orangnya keberatan kan juga bisa nuntut kan gitu. Ya, lebih baik lapor ke Bawaslu, nanti kita sampaikan ke itunya. Kalau misalnya di rumahnya sendiri misalnya, tidak, kalau keberatan rumahnya dipasang alat kampanye, boleh sebenarnya mencopot gitu. Kalau dia berani mencopot, boleh saja mencopot. Tapi kalau tidak berani, lapor ke kita, nanti kita mediasi, sampaikan ke partai politiknya. Kan alat peraga juga tidak boleh dipasang kalau orangnya tidak berkenan. Seizin yang punya tanah kan. Kalau tidak berkenan orangnya kan nggak boleh juga. Tapi kan banyak sekarang yang terpasang gitu kan. Tapi kan warga kadang nggak berani, kadang merasa tadi jangan sampai terkena apa pelanggaran dan sebagainya. Itu mungkin nggak beraninya itu karena nggak ingin identitasnya terekspos kan. Tapi berarti kalau lewat WA nggak perlu ya, pakai identitas, langsung aja lapor ke nomor yang sudah tertera di Bawaslu sebagai pelaporan, nggak akan diekspos kan Bang? Enggak akan ya. Sebenarnya menjadi pelapor resmi juga nggak bakalan diekspos. Kan akan juga ada perlindungan kan, bahkan kalau misalnya ini kita bisa minta perlindungan di LPSK kan, kalau misalnya itu ini cukup berat. Tapi kan masyarakat banyak yang takut dengan prosedur yang ada. Karena kan udah pasti kita klarifikasi, kita minta keterangan. Biasanya tidak akan kita ekspos siapa pelapornya. Tapi karena itu sudah melapor di Bawaslu, bisa jadi juga akhirnya terekspos sendiri kan, tanpa kemudian kita ekspos. Ini akhirnya kita bisa tahu nih lebih gamblang gitu setelah ngobrol sama Bang Burhanuddin. Tapi satu lagi Bang, ini terkait dengan kesiapan dari tim ya, atau orang-orang dari Bawaslu, dari KPPS, dari penyelenggara lah, dalam proses bagaimana mengawasi pemilunya. Kalau dulu 2019 mungkin, tapi di KPU ya kita lihat sampai kemudian ada korban jiwa. Kalau di Bawaslu bagaimana menyiapkan sumber daya manusianya, PPS-nya, supaya semuanya terjangkau di dalam pengawasan dari Bawaslu? Iya, terkait dengan pengawasan di TPS nanti di 14 Februari, kami kemarin memang sudah melantik 30.766 pengawas TPS se-DKI Jakarta. Satu pengawas, satu TPS. Itu sudah di BIMTEK, sudah diberikan pembekalan awal lah. BIMTEK, nanti kita akan BIMTEK, mungkin 3 kali lagi kita akan BIMTEK terkait dengan tata cara pengawasan nanti di TPS. Terkait dengan syaratnya memang di undang-undang itu kan, di Undang-Undang 7 waktu itu syaratnya 25 tahun. Tapi karena ada Perpu nomor 1 2022 itu kemudian berubah kan undang-undang jadi Undang-Undang 7 2023. Nah, syaratnya pengawas TPS itu akhirnya berubah menjadi 21 tahun. Yang kita rekrut ada 21 tahun ke atas. Sebenarnya memang kita minta kepada teman-teman untuk tidak merekrut umur yang memang sudah sepuh ya, cukup misalnya. Tapi kan memang tidak ada syarat maksimalnya. Kita hanya secara lisan kepada teman-teman di tingkat kelurahan, kecamatan supaya merekrut memang yang fisiknya memang kuat untuk menghindari yang tadi. Itu sudah menghindari kelelahan gitu ya, ya. kelelahan karena memang di 2000 soal pemeriksaan kesehatan kan memang nggak rigid seperti misalnya daftar Bawaslu DKI. Kita kan sampai medical check up dan sebagainya kan ada. Kalau menjadi pengawas TPS kan hanya cukup surat sehat aja, nyatakan sehat udah daftar, tidak ada pemeriksaan lengkap. Untuk menghindari itu yang kita sampaikan, merekrut yang agak muda lah, walaupun ternyata masih ada juga yang kemudian berumur yang direkrut, tapi kan ini memang batasannya tidak ada. Yang kita harapkan nanti teman-teman yang memang menjadi pengawas TPS ini, kita berharap dia bisa melaksanakan tugasnya nanti di 14 Februari dengan menjaga kesehatannya sebenarnya, karena pengalaman 2019 kan banyak yang kemudian meninggal, itu juga faktor kelelahan sebenarnya. Selain mungkin sudah ada penyakit bawaan, kemudian ditambah faktor kelelahan. Karena hasil simulasi kemarin KPU Jakarta Pusat, saya juga hadir, ternyata kalau lihat simulasinya itu bisa sampai pagi.
rekapitulasinya. Oh, Rekapitulasi bisa sampai pagi. Karena 4 surat suara dan 18 partai politik dengan calegnya itu, simulasinya bisa sampai pagi. Nah, artinya ini juga membutuhkan fisik yang prima nih. Dan di TPS dia nggak bisa gantian ya, karena sendiri. Tidak, dia sendiri. Dia harus mengawasi dari awal sampai akhir. Sampai kemudian ada Surat C hasil, suara, ada rekapnya di C hasil. Sekarang namanya C hasil, bukan C1, C hasil. Itu sampai selesai dan didapatkan. Dan di kami memang juga ada tugas lain selain melakukan pengawasan di situ. Tugasnya pengawas TPS ini kan mengawasi persiapan, pungut hitung, mengawasi pungut hitung, mengawasi rekapitulasi, sampai kemudian hasil di TPS ini, C hasil ini, itu sampai diantar ke tingkat PPS nanti di kecamatan. Itu tugasnya di situ. Selain itu, kalau ada dugaan pelanggaran di TPS itu, dia punya tugas untuk menjadikan temuan, memberikan saran perbaikan dan sebagainya. Kemudian dia punya tugas untuk melapor ke tingkatan atasnya. Termasuk kami juga Bawaslu menggunakan aplikasi namanya Siwaslu, yang nanti akan jadi aplikasi itu nanti akan diupload C hasil yang ada di setiap TPS untuk sebagai hasil pengawasan nanti di teman-teman pengawas TPS menggunakan aplikasi Android. Tapi kan kita berharap ini bisa maksimal juga. Tapi banyak juga kan di DKI Jakarta ini agak sulit juga menggunakan ini kan teknologi aplikasi, apalagi ibu-ibu dan sebagainya. Karena memang merekrut pengawas TPS 30.766 ini sangat susah. Kemarin kita beberapa kali kita perpanjang pendaftarannya karena memang tidak terpenuhi. Karena di Jakarta ini satu kecamatan itu ada yang 900, ada yang 800. Satu kecamatan 900 TPS. Kecamatan Jatinegara itu 906 TPS. Pengawas TPS juga segitu. Kemarin saya datang, kemudian di Cipayung 803 kecamatan, satu kecamatan. Di Cakung itu 1000 lebih. Sangat padat. Berbeda di daerah-daerah kan. Nah, ini satu kecamatan segitu. Luar biasa. Kalau kemarin datang pelantikan, lihat satu gor itu penuh pengawas TPS di lantai. Iya, kita sempat lihat beberapa kali agenda foto pelantikan. Lihat di Instagram saya, di Facebook saya itu besar. Jadi memang harus betul-betul disiapkan, nggak cuman dari segi pengetahuannya atau fisiknya, pun nyari orangnya pun agak susah. Susah karena kita kan apalagi hampir bersamaan dengan rekrutmen KPPS. KPPS ini yang dibutuhkan satu TPS itu kan ada berapa? Ada 7 apa berapa KPPS itu? Penyelenggara pemungutan. Yang di TPS itu. Iya, KPPS. Itu bersamaan. Apalagi partai politik juga cari saksi. Iya, betul. Malah bertimbang-timbang mana nih yang paling ini bisa mereka kerjakan. Kerjakan yang mana. Tapi pencegahan tetap ada kan, Bang? Bagaimana caranya supaya mereka ini bisa terus fit, terus kemudian konsentrasi, kemudian betul-betul fokus, nanti kalau ada temuan harus segera tadi BIMTEK itu yang dijalankan. Yang kita BIMTEK nanti itu soal teknis pengawasan, soal tata cara pemungutan suara, dia harus paham. Jadi dia ini punya 2 sebenarnya dibanding KPPS, dia ini harus punya pengetahuan lebih dibanding KPPS. Selain dia harus paham soal teknis tata cara pemungutan dan penghitungan sampai rekapitulasi suara, dia harus paham cara mengawasi. Jadi ada 2 tugasnya. Selain dia harus paham tugasnya KPPS, dia juga harus paham cara mengawasinya. Nah, kita udah kasih tahu ini loh mekanisme pemungutan, penghitungan sampai rekapitulasi, ini loh cara mengawasinya. Nah, pantas agak susah nyarinya, berat. Orang melihatnya pengawas pemilu itu gampang, hanya lihat-lihat foto-foto, bukan itu. Dia harus paham, saya ini harus paham regulasi PKPU, PKPU. Saya juga harus paham soal Perbawaslu. Sementara teman-teman di KPU kan cukup paham PKPU-nya saja, nggak perlu ngurusin Perbawaslu. Kita ini harus paham dua-dua ini, aturan ini, supaya kita bisa mengawasi ya. Teman-teman pengawas TPS juga harus paham itu, teknis, tata cara pemungutan, penghitungan, rekapitulasi, dan dia harusnya pengawasan seperti apa. Agar supaya apabila ada hal yang misalnya tidak sesuai dengan tata cara dan prosedur di TPS, dia bisa melakukan pencegahan, dia bisa mengingatkan, dia bisa memberikan saran perbaikan, kemudian kalau itu bisa rekomendasikan dan sebagainya. Bisa jadikan temuan. Mudah-mudahan nanti di 2024 14 Februari teman-teman yang di TPS itu lancar semua lah ya. Iya, kita berharap itu, karena kalau kemudian kita lihat kemarin kan DPT kita ini 8 juta lebih.
pada saat kemarin ada pindah memilih kan di DKI cukup banyak juga orang yang kemudian datang pindah memilih. Apalagi nanti yang tidak terdaftar di DPT, tidak terdaftar di DPTB walaupun masih ada DPK. DPK ini kan yang bisa menggunakan DPK ini orang yang memiliki KTP DKI. Kalau tidak punya KTP dia bisa ada biodata lah, suket sepertinya tidak ada lagi dikeluarkan pemerintah. Ada biodata, itu ada gambar fotonya. Itu yang bisa digunakan untuk memilih DPK. Itu pun terbatas. Hanya di jam 12 sampai jam 1 terbatas. Nah, kita berharap bahwa ini selesai sebenarnya karena pengalaman kita di pemilu-pemilu sebelumnya 2014, 2019 banyak orang yang ingin menggunakan hak pilihnya di DKI Jakarta tapi dia tidak punya hak pilih. Dia ber-KTP luar. Nah, itulah yang membuat beberapa TPS dilakukan PSU. Di 2019 kita rekom 11 PSU di DKI Jakarta. 8 di Jakarta Timur, 2 di Jakarta Pusat, 1 di Jakarta Utara. Salah satunya ya terkait dengan orang menggunakan hak pilihnya, tapi dia tidak punya hak pilih di situ. Berarti yang begitu juga harus diantisipasi. Iya, dan pengawas TPS harus paham yang begitu-begitu. Harus paham. Oke Bang, jadi kalau menurut Bang Burhanuddin nih, dalam konteks pemilu, Bawaslu, terus kemudian KPU penyelenggara lah di DKI Jakarta, kira-kira yang belum dan perlu diperbaiki ke depan itu apa saja Bang? Apanya nih? Ya soal regulasinya atau kemudian soal penindakannya, proses-proses pendidikannya kurang cepat, kurang apa gitu. Ya, kalau soal regulasi sebenarnya sudah bagus sih, regulasi kita sudah bagus. Kita sudah punya mekanisme pelanggaran, mekanisme pencegahan, pengawasan, dan kita sudah punya. Tinggal bagaimana kemudian kita bisa menegakkan aturan ini, bagaimana komitmen kita untuk menegakkan aturan. Itu sebenarnya kita juga berharap bahwa dalam hal proses pengawasan, pencegahan, pelanggaran, teman-teman kita ini di jajaran Bawaslu punya komitmen yang sama untuk memastikan bahwa proses itu sesuai dengan regulasi. Nah, sehingga kalau kemudian kita menindak sesuatu, maka kita juga tidak boleh keluar dari tata cara dan prosedur yang diatur dalam hal peraturan Bawaslu itu. Misalnya pelanggarannya seperti apa, ini harus ikut itu. Karena memang kalau kita juga tidak sesuai dengan prosedur, ya kita juga ini kan punya potensi untuk melanggar, dan itu kita ini punya Dewan Etik, punya DKPP. Jadi kalau kami dianggap melakukan penanganan pelanggaran atau melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan aturan, kami juga bisa dikode etik kan oleh orang yang merasa dirugikan dan sebagainya. Gitu. Luar biasa. Ini terima kasih sekali lagi Bang Burhanuddin menyempatkan waktunya berbagi di kita. Terakhir closing statement menjelang pemilu 2024. Silakan Bang. Ya. Ini sudah masih masa kampanye, tahapan kampanye masih berlangsung. Ini sudah masuk tahapan kampanye rapat umum, dan partai politik boleh berkampanye dengan melibatkan banyak massa, dan itu sudah diatur juga di SK KPU DKI Jakarta dan di SK KPU RI terkait dengan siapa-siapa saja yang boleh berkampanye di DKI Jakarta. Di hari-harinya sudah diatur itu di DKI Jakarta, sehingga kita berharap bahwa peserta pemilu baik partai politik maupun pasangan calon maupun calon anggota DPD mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Tidak boleh berkampanye di luar jadwal rapat umum yang sudah ditentukan, sehingga tidak terjadi potensi pelanggaran pemilu. Kemudian dalam proses sampai tanggal 10 Februari nanti, kita berharap bahwa kampanye itu selesai di situ. Kita ada hari tenang tanggal 11, 12, 13, tidak boleh ada kampanye, tidak boleh ada money politik dan sebagainya. Itu adalah hari tenang, sehingga nanti di 14 Februari kemudian seluruh masyarakat Jakarta bisa menggunakan hak pilihnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mereka yang terdaftar dalam DPT, terdaftar dalam DPTB, atau nanti menggunakan daftar pemilih khusus dengan syarat tadi KTP dan mungkin biodata yang dipersyaratkan oleh KPU dan dengan Kemendagri karena sudah tidak mengeluarkan surat keterangan. Kita berharap dalam tahapan-tahapan pemilu ini zero pelanggaran pemilu. Tidak ada pelanggaran pemilu yang terjadi, baik itu pidana pemilu, administratif, ataupun pelanggaran pemilu lainnya. Kita berharap bahwa masyarakat Jakarta ikut andil untuk memastikan bahwa proses ini bisa berjalan dengan baik. Kalau kemudian masyarakat mendapatkan dugaan pelanggaran, ada dugaan pelanggaran yang terjadi,
boleh laporkan langsung ke Bawaslu di seluruh tingkatan. Kalaupun tidak berani menjadi pelapor langsung, berikan informasi awal lewat WA center kami. Bisa didapatkan di website www.bawaslu.dki.go.id. Itu bisa didapatkan di situ. Di situ semua ada media WA center Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Dan bisa mungkin mendatangi Panwas Kecamatan kami atau Panwas Kelurahan kami, biar kami akan menelusuri apakah itu dugaan pelanggaran disampaikan benar atau tidak. Kemudian kita berharap bahwa dalam proses pemilu tahapan sampai nanti di akhir, bahwa partai politik ataupun masyarakat tidak ikut andil dalam menyebarkan berita-berita bohong, tidak ikut andil menyebarkan ujaran kebencian ataupun berita hoax, agar proses pemilu kita itu bisa berjalan secara fair, bisa berjalan secara adil, transparan, dan tanpa ada ujaran kebencian, hoax, dan berita-berita yang menyesatkan. Saya kira itu. Kita berharap pemilu 2024 siapapun yang menjadi pemimpin di Republik ini bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Bang Burhanuddin, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Nanti kapan-kapan berbagi lagi di Gemapos. Terima kasih sekali lagi Bang. Pemirsa setia Gemapos, demikian diskusi kami dengan Bawaslu DKI Jakarta. Kalau masih ada pertanyaan silahkan nanti tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.